4, yaitu 1.4 tentang budaya positif. Salah satu tugasnya harus mendiskriminasikan tentang apa yang saya pelajari di modul tersebut 1.4, yaitu budaya positif. Saya minta isinya, waktunya dari Bapak. Bapak mengizinkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada saya untuk mendefinisikan tentang aksi nyata saya modul budaya positif. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang mau hadir di definisi ini. Budaya positif, saya mengambilnya mewujudkan budaya positif pada satuan pendidikan yang pada murid. Saya sebagai CGP angkatan 7 dari SD Negeri 1 Kabupaten Sumedang diwajibkan untuk membuat aksi nyata dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif, yaitu mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif pada rekan sejawat. Topik yang dalam penindasan ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Begitu, marilah kita ke tahap yang satu, yaitu disiplin positif dan nilai
ibu bapak pikirkan saat ini? Apapun itu. Terserah ibu bapak bebas. Nulis sesuatu yang tapi jangan dibilang. Jangan dibilang pada saya apa yang bapak tulis. Jadi sesudah itu kepalkan tangan di kepal di tangan. Kalau sudah saudara saya sehat. Menurut Pak Umar, yang paling berharga di dunia itu adalah kesehatan. Apa ada lagi selain kesehatan? Anak. Segalanya uang. Apa uang segalanya atau Umar? Bukan segalanya tapi Perlu harus ada. Semuanya butuh uang.
Boleh, ayah sekarang mah saya mau tahu apa sih yang digenggam sama Bapak Kepala ya? Penasaran. Bapak Kepala menggenggam apa sih? Boleh Bapak tahu saya? Nah, ini mah sudah dibuka Pak, enggak? ini yang paling berharga. Karena segala sesuatu untuk khusus untuk suami kesuksesan kesehatan itu ada doa dari siapa. Ada satu istri, apalagi dua sampai tiga istri. Satu istri saja sudah rasanya luar biasa, apalagi dua tiga istri. Jadi sangat berharga. Yang harus dia lindungi dengan sepenuh. Nah, tadi itu apakah Bapak membuka kepala tangan Bapak? Tidak ya. Kesehatan itu yang sama katanya. Mengapa? Apa alasannya menentukan? Enggak, maksudnya nggak dibuka. Mengapa? Apakah ibu bapak tetap menutup kepalan tangan ibu bapak? Mengapa? Apa alasan ibu bapak tetap menutup kepalan tangan? Dan tadi Karena itu berharga, Teteh. Karena itu lebih berharga dari apapun. alasannya yang belum membuka. Kenapa? Kan tadi tidak membuka. Tidak membuka ini disuruh. Kan belum. Apa yang saya pegang? Orang lain bisa tidak? Ya, tergantung itulah. Hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Kontrol itu ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar guru bisa mengontrol murid? Terus yang kedua, ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang bersalah menggunakan karakter. Ya, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa berkuasa pihak memaksa. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu mungkin saja bisa ibu bapak. Kita bisa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas. Tapi identitas yang datang. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Sekarang jika ibu bapak dikritik misalnya oleh kepala sekolah, misal karena melakukan kesalahan, apa yang dirasakan ibu bapak?
kesal. Tapi merasa asap mana? Bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Terkadang memang kita sebagai orang dewasa jadi tidak bapak ibu melakukan. Banyak orang dewasa memiliki tanggung jawab. Istilahnya di sekolah, sekolah ya saya membuatnya. Jadi orang dewasa kita perlu untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Sebagai guru pastilah kita menginginkan murid yang disiplin. Kita memaksa anak, jadi anak itu terpaksa melakukannya. Ini paradigma, ya. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukan. Seperti tadi, saya dengan segala upaya membuat Pak Umar membukakan kepala tangannya kepada saya, beliau tidak mau. Berarti dia tidak mempercayai saya. Saya bisa menjaga apa yang mereka yakini tersebut. Jadi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bimbingan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jangan salah dengar. Saya sudah membuat salah perilaku itu suatu kesalahan. Asli setiap perilaku ini tujuan. Misalnya ada anak yang nakal, tidak mengerjakan PR, apakah itu suatu kesalahan? Mungkin karena memperhatikan gurunya, jadi dia sengaja tidak mengerjakan PR karena ingin perhatian dia merasa kurang perhatian. Orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya hanya bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita dengan cara apapun. Hanya kita saya bisa mengontrol diri kita. Mau melakukan atau melakukan apapun itu semuanya. Apa yang saya pegang? Siapa yang memegang kendali
Oh gitu. Kontrol itu ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar guru bisa mengontrol murid? Terus yang kedua, ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang bersalah menggunakan karakter. Ya, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa berkuasa pihak memaksa. Mari kita bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu mungkin saja bisa, Ibu Bapak. Kita bisa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas. Tapi identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Sekarang jika Ibu Bapak dikritik misalnya oleh kepala sekolah, misal karena melakukan kesalahan, apa yang dirasakan Ibu Bapak? Rasa bersalah. Tapi merasa rasa kemana? Bahwa orang dewasa memiliki memaksa. Terkadang memang kita sebagai orang dewasa sering tidak Bapak Ibu melakukan. Banyak orang dewasa memiliki tanggung jawab. Istilahnya di sekolah, sekolah ya saya membuatnya. Jadi orang dewasa kita untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Sebagai guru pastilah kita menginginkan murid yang tinggi. Jadi kita memaksa anak. Jadi anak itu terpaksa melakukannya. Ini paradigma ya. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Seperti tadi, saya dengan segala upaya membuat Pak Umar membukakan kepalan tangannya kepada saya, beliau tidak mau. Berarti dia tidak mempercayai saya. Saya bisa menjaga apa yang mereka yakini tersebut. Jadi tidak bisa mengontrol murid jika murid tersebut tidak menerima ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pilihan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah suatu usaha mengontrol murid. Jangan salah dengar.
berpikirnya senang. Jadi setiap orang itu memang dengan segala kekurangan dan kelemahan. Tiap anak mungkin ada yang rasanya halus, tapi matematikanya luar susah minta ampun terkadang. Setiap karakter anak sama berbeda. Saya sudah membuat sebuah rangkuman tentang disiplin positif yang harus saya bahas. Tadi teori kontrol atau teori pilihan ini dari Dr. William Besser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya karena Anda tidak mengontrol diri. Artinya, belajar kontrol diri dengan mencari kita. Apalagi kondisi anak agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan itu menurut dari motivasi ada yang dari luar, dari dalam itu dari diri sendiri. Kalau dari luar misalnya teman, sahabat, guru, orang tua, tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah tentang garis posisi serta kebutuhan dasar manusia yang tidak ada 5. Nanti kita bahas satu-satu. Apakah makna disiplin? Menurut Bapak atau Ibu, disiplin itu penting? Penting. Menurut apa pengertian disiplin? Yang menurut Bapak, pendapat Bapak sendiri? Disiplin adalah mentaati segala peraturan. Berarti hanya peraturan. Bukan peraturan kan di banyak lagi peraturan negara, peraturan rumah tangga, peraturan sekolah, peraturan agama, peraturan. Jadi menurut Bapak disiplin itu ya tadi semua peraturan itu yang intinya disiplin itu mentaati peraturan. Nah, di sini menurut dia itu menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata lain mentaati iman yang artinya dari akar kata yang sama dengan atau ini untuk menjadi murid atau pengikut betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu program sehingga motivasi yang terbangun adalah dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berpikir dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip. Jadi kita sebagai guru harus bisa menanamkan yang ada apa itu nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakini seseorang, maka motivasi yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi seseorang untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekarang kita nilai-nilai
bagus atau yang tidak ada menjadi. Oke, ini tentang 3 motivasi perilaku manusia yang tadi ya, Bapak, yang tadi saya bilang. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk dihargai orang lain. Ini berarti dari luar. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini berarti dalam. Jadi kita itu harus bisa menunjukkan kepercayaan diri dan menghargai apa itu potensi yang ada di setiap. Nah, peraturan. Tadi kata Bapak Umar, disiplin itu kalau peraturan, biasanya selain ada peraturan ada apa Bapak Ibu? Pelanggaran. Nah, berarti kalau ada pelanggaran, berarti ada peraturan, jadi ada pelanggaran. Sesuatu yang terjadi. Atau untuk melakukan ini kita harus paham hukuman atau konsekuensi restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi individu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang apa yang mereka inginkan. Ini menjadi solusi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Benar tidak? Hukuman itu bersifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Atau bersifat satu arah kalau di sekolah. Jadi dari guru. Beda biasanya hukuman Satu arah. dari guru. Satu arah. Iya, di sekolah ya. Itu berarti mau tidak mau si anak itu kita paksa. Ini akan menciptakan identitas yang gagal. Artinya si anak itu menjadi seseorang yang tidak baik. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu cirinya terencana dan disepakati. Direncanakan, dibuat oleh guru dan siswa. Jadi kita itu kerjasama sama siswa. Maunya apa sih mereka itu? Mau seperti apa? Kita tanya siswa, terus ini model itu stimulus respon. Jadi ada respon dari murid. Ada komunikasi antara murid dan guru. Tentang restitusi. Restitusi itu intinya memperbaiki kesalahan. Hampir sama dengan konsekuensi. Ini kolaboratif. Jadi bekerja sama antara yang kita ingin memperbaiki kesalahan dan harus bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ini akan bikin anak menjadi sukses, jadi tidak gagal. Benarkah itu? Jika Bapak Ibu maunya jadi apa? Memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Hukumnya juga? Dia kapok kalau Ya. Iya. Ini sebenarnya membuat bagaimana si anak menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya membuat permasalahan. Ada hukuman kalau kita tidak hukuman atau konsekuensi dari pemaparan
pemaparan yang tadi, Ibu Bapak pilih itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Atau konsekuensi? Hukuman. 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 Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret guru. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ini maksudnya Dah, sok, sok. Nah, kita lihat jawabannya. Tuh. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena kenapa ini konsekuensi? Murid tersebut telah mencoret-coret kertas tugas orang lain, temannya. Yang ini keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Memang tidak sengaja, tapi si anak harus belajar bertanggung jawab. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu yang nyaman. Memberikan substitusi, memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih oleh pelanggar agar dapat menyelesaikan masalahnya. Hukuman dan penghargaan. Menurut Ibu hukuman pasti merugikan murid. Tapi kenapa di sini penghargaan juga merugikan murid? Kenapa? Ini menurut Alfikon. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi si anak itu belajar dari tindakannya itu sendiri, penghargaan sesungguhnya. Ini dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan dihukum? Ini pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang adanya ketergantungan. Jadi ada si anak itu kalau tidak ada penghargaan, apakah dia akan melakukan seperti itu? Memberikan penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan melakukan itu. Jadi benar tidak ada pengaruhnya. Jadi ketergantungan. Penghargaan merusak hubungan, membuat iri atau persaingan.
antara anak itu ada rasa iri, sirik. Kenapa kan saya sudah berusaha, tapi tidak mendapatkan penghargaan. Itu merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi misalnya kita itu kalau yang sudah mengerjakan misalnya mengasih soal 3 soal, boleh keluar kelas istirahat. Jadi si anak itu akan tergesa-gesa, tidak perhatian, artinya asal beres karena untuk mendapatkan penghargaan berupa keluar kelas lebih dulu. Penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas. Jadi kurang berkembang kreativitas anak tersebut. Karena jika ada penghargaan, anak itu semangat. Tapi jika tidak ada penghargaan, anak itu tidak mau melakukannya. Jadi asal-asalan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan merusak motivasi intrinsik. Artinya merusak motivasi dalam diri anak. Dari tadi kita ciri-ciri restitusi yang tadi. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini saya membuat tentang budaya positif ini menurut lingkungan, cakupan lingkungannya. Ini kesepakatan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dengan murid. Jadi setelah terjadi kesepakatan kelas akan menjadi keyakinan kelas, karena kesepakatan itu dibuat oleh murid. Setelah di lingkungan kelas, berarti ke lingkungan yang lebih besar lagi, lingkungan positif, membuat anak memiliki sifat-sifat yang positif, budaya positif. Jadi setelah menjadi kebiasaan, menjadi budaya positif, akan tertanam di diri anak budaya-budaya tersebut. Keyakinan kelas bagian dari budaya positif. Tadi berdasarkan lingkaran yang tadi saya buat, sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Jadi ada komunikasi antara seorang guru dengan peserta didiknya. Kita membuat keyakinan kelas sepakat. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Sehingga pengertian keyakinan kelas artinya keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai kebijakan, kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas, siswa dan guru untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, untuk membuat langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas, yang pertama kita membuka ruang diskusi terbuka. Kita mau mendiskusikan dengan anak, tanyakan kelas impian mereka itu seperti apa, kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi masukan tentang peraturan kelas sebagai bahan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi bukan toh dari anak, tapi kita sebagai guru harus menyortir mana yang sesuai, mana yang tidak, atau mengubahnya. Yang selanjutnya, membimbing siswa untuk menyederhanakan beberapa poin untuk diubah menjadi kalimat yang lebih pendek, mengandung nilai universal. Jadi kalimatnya yang diubah. Yang keempat, tinjau ulang kembali. Kita harus mengingat kembali, udah benar betul, benar tidak itu kalimat yang kita tuliskan. Terakhir, membuat keyakinan kelas ditandatangani bersama. Jadi semua yang ada di kelas itu menandatangani kesepakatan kelas tersebut. Jadi kalau sudah ditandatangan, seperti kita membuat kontrak. Kita membuat kontrak dengan anak. Ini adalah keputusan kalian jika terjadi sesuatu. Nah, ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Untuk bertahan. Makanan, pangan, apa? Itu maksudnya di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup seperti Pak Uman bilang, sandang, pangan, pakan. Kita bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bertahan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Apakah benar kita membutuhkan cinta dan kasih sayang? Di keluarga, cinta dan kasih sayang berkeluarga, teman, sahabat. Ketiga, kebebasan. Nah, bebas. Kita harus memiliki kebebasan, tidak merasa terkekang. Punyai kebebasan untuk menentukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Yang keempat, kesenangan fun. Ya, di dalam kesenangan ini bisa karena jalan-jalan atau dengan hobi, dengan menyanyi segitiga restitusi. Artinya segitiga restitusi itu dalam menghadapi anak yang bermasalah atau melakukan kesalahan. Ada 3 tahapan, antara lain menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Adapun segitiga restitusi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi di bawah ini kita itu jika ada anak yang bersalah itu menstabilkan identitas. Yang pertama, kita bisa menanyakan siapa kesalahan. Tindakan yang salah. Kita menanyakan apakah alasan si anak tersebut melakukan kesalahan, alasan-alasannya, cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contohnya, ini tentang keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat. Si anak itu ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati.
intinya yang kita sepakati itu yang sesuai dengan anak yang salah itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Proses tahapan siapkan restitusi ini saya buatkan di tabel supaya terlihat jelas. Ya, tentang langkahnya tadi ada 3. Validasi tindakan yang salah. Kedua, stabilkan identitas. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya ini. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak itu pasti memiliki alasan kenapa mereka melakukan kesalahan. Kita bisa menanyakannya, apakah benar kamu melakukan itu, atau kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Apa kamu menyesal? Menstabilkan identitas artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Si anak itu membuat apa yang lebih baik dengan anak. Apa bayanganmu tentang kelas yang baik, ideal, bagaimana kamu mau menjadi anak lain? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, Ibu Bapak, itu terakhir saya presentasi saya akhiri dengan pantun. Di Bekasi banyak orang kaya, juragan taksi salah satunya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sama. Kesepakatan kelas. Tentang rencana untuk piknik. Tadi bersama anak-anak saya berunding berembuk, insya Allah akan melaksanakan piknik. Selanjutnya usulan dari saya sebagai wali kelas, saya menyarankan kepada anak-anak untuk menabung setiap minggu 10.000. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah hal-hal seperti itu termasuk keyakinan kelas karena disepakati bersama oleh anak-anaknya? Ini belum melibatkan orang tua, baru sampai anak-anak dulu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu dan semua ditampung dulu atau langsung dijawab? Silakan. Menurut saya itu merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena itu berdasarkan antara anak dan gurunya. Jadi sepakat. Itu kan Pak itu sebagai wali kelas sudah membuat kesepakatan sama anak. Tapi bagaimana Pak Ed, jika misalnya anak tersebut tidak menabung? Apa yang akan dilakukan Pak Ed? Saya belum menemukan solusi seperti itu. Baru menanyakan, apakah kalian siap untuk menabung 10.000 seminggu, sehingga kalau nanti suatu saat kita akan piknik, tidak perlu lagi atau tidak perlu meminta besar apabila terrealisasi gitu. Dan semua anak juga alhamdulillah, ini baru sebatas anak ya, belum saya menyampaikan ke orang tua, dan mereka pun seperti siap gitu. Karena mungkin kalau misalkan tiba-tiba diminta uang sekian banyak, mungkin kan tidak semua siap itu. Kalau dari kecil, dari sejak dini mungkin bisa. Itu merupakan keyakinan kelas, karena menabung itu membuat anak menjadi hemat. Berarti itu anak itu tidak meminta ke orang tuanya, jadi dia menyisihkan dari uang jajan mereka.
Itu berarti kalau hemat itu termasuk budaya positif tidak Bapak Ibu? Positif. Jadi itu iya, itu bisa ditanyakan nanti. Tapi ini berarti Pak Aep itu bisa ditanyakan oleh Pak Aep. Ini dari anak pribadi. Ada yang perlu saya tanyakan tadi mengenai hukuman ada 3 konsekuensi dan restitusi, bukan prostitusi. Yang saya tanyakan karena kemarin kita sudah melaksanakan musyawarah rapat guru, tentunya kemarin yang dihasilkan apakah itu termasuk dalam hukuman, terus konsekuensi atau bukan dulu. Jadi anu ketinggalan kemarin kan hasilnya ada kesepakatan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin kan hasil sepakatan pasti segala hasil kesepakatan. Kalau ada hal yang melanggar hasil kesepakatan bersama pasti ada hukumannya. Mungkin teguran, ya teguran itu sesuai yang tadi dikatakan oleh Bu Dewi dengan cara memperingati, ataupun apalagi kalau misalkan kemarin sudah disepakati yang melanggar hasil musyawarah, hasil konsekuensi, apalagi yang sudah selesai tidak akan menetapkan hukuman, tetapi sudah hasil konsekuensi. Itu konsekuensinya hasil kalau yang melanggar seperti itu. Pada hakikatnya adalah untuk menguatkan otot mereka, kesehatan ototnya menjadi bagus dengan hukuman itu. Apalagi lari itu dari dampak hukuman itu akan muncul sebuah kekuatan di ototnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu khususnya untuk PJOK ya. Itu agak bukan saya komplain begitu, tapi ini hanya mengetengahkan saja gitu. Bahwa semua penghargaan tidak semua merugikan, terutama untuk meraih prestasi. Kemudian yang kedua, untuk kesepakatan kelas itu apakah berlaku untuk semua kelas Bu, atau misalnya kelas 5 saja? Karena kesepakatan di sana memerlukan pemahaman yang tinggi. Misalnya contoh kelas 1, kesepakatannya seperti apa di kelas 1 itu, kelas 2 seperti apa. Jadi kalau menurut teori ini tadi dipaparkan bahwa perlakuan kesepakatan itu seakan-akan ke anak yang sudah usia. Itu aja saya kira itu ya ulasan atau bagaimana garis
kita udah semangat, kita lohor atau zuhur kita selesai. Jadi untuk Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama yang mengatur acara atau moderator dalam acara presentasi Ibu Dewi Kusmiati Kusmini. Kusmini SPD selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang telah melaksanakan programnya. Terima kasih sekali lagi. Dan di akhir kata saya mengutip dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Akhirul salam, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri presentasi dari Ibu Dewi Kusmini SPD SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.